Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali pada BIMTEK Semangat Guru 2 gelombang ketiga. Kali ini kita masuki materi pembinaan dan komunikasi bersama 3 narasumber, yaitu yang pertama Ibu Vivit Kavi, konsultan dan pelatih komunikasi. Yang kedua adalah Bapak Ivan Ahda, Deputi Direktur Eksekutif Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan. Yang ketiga adalah Ibu Vena Anissa, konsultan dan pelatih komunikasi. Pelajaran kelima, pembinaan dan komunikasi. Bapak Ibu, selamat datang di program Semangat Guru 2 di pelajaran Coaching and Communication bersama Bapak Ivan. Beliau akan mendampingi Bapak Ibu dalam pelajaran Coaching and Communication. Saat ini beliau aktif sebagai Deputi Direktur Eksekutif Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan (PSPK) dan menjadi Principal Konsultan di Maxima Social Impact Consulting yang fokus pada transformasi sosial dan pembangunan berkelanjutan. Dalam pengalaman profesional beliau, kerja profesional beliau banyak terkait dengan fokus kepemimpinan, pendidikan, dan dampak sosial. Hal ini pula yang membawa beliau mendirikan Pemimpin Indonesia, menjadi Dewan Pengawas Yayasan Kita Bisa dan Dampak Sosial Indonesia, hingga menjadi Technical Advisor untuk berbagai inisiatif dan program CSR PT Paragon Technology and Innovation. Beliau berharap tema Coaching and Communication ini dapat memperkuat Bapak Ibu sebagai pendidik yang berdaya dan melahirkan pemimpin masa depan untuk Indonesia yang lebih baik. Beliau percaya bahwa menjadi guru merupakan pekerjaan yang paling penting di negara ini, yang perlu diberikan dukungan oleh semua pihak, karena pendidikan adalah tanggung jawab kita semua. Beliau akan sangat senang jika Bapak Ibu bisa terkoneksi dengan beliau dan melalui media sosial beliau di Instagram dan saling berbagi inspirasi di blog beliau. Pada pelatihan pembinaan dan komunikasi, Bapak dan Ibu juga akan ditemani oleh Ibu Vena Anissa dan Ibu Vivit Kavi. Keduanya merupakan co-founders dari VNV Communication Group, perusahaan training pelaksana pelatihan Semangat Guru 2 ini. Ibu Vena dan Vivit adalah ahli komunikasi yang mempunyai pengalaman di dunia internasional. Mereka mempunyai passion di bidang pendidikan dan merasa terhormat dapat berkontribusi bagi guru-guru di Indonesia melalui program Semangat Guru 2. Dalam pelajaran ini, beliau akan memberikan materi komunikasi non-verbal pendukung seri coaching yang nyaman. Di luar dari pelajaran ini, Bapak Ibu juga dapat berkomunikasi dengan beliau melalui Instagram. Bahkan dengan senang hati, mereka juga dapat dihubungi melalui Instagram. Silahkan di-follow akun mereka. Perjalanan pembelajaran akan seperti terlihat di gambar berikut. Tidak perlu terburu-buru. Sisihkan waktu secukupnya. Setiap titik tahap boleh Anda ulangi. Misalnya Anda menyimak video pelajaran lebih dari 1 kali. Selamat belajar. Masuki pre-assessment. Pre-assessment. Sebelum mulai menyimak video pelajaran, ada 2 hal yang perlu dilakukan. Pertama, Bapak Ibu akan mengerjakan kuis pre-assessment. Yang kedua, berkenalan dengan dokumen lembar aksi. Di halaman ini Bapak Ibu akan berkenalan dengan beberapa istilah kunci pelajaran kita melalui kuis. Dengan demikian, ketika nanti Bapak Ibu mengikuti video pelajaran, Bapak Ibu sudah lebih familiar dengan istilah-istilah tersebut. Jadi kuis ini bukan untuk mengukur pemahaman ya Bapak Ibu. Berikut adalah beberapa catatan tentang pengerjaan kuis pre-assessment. Yang pertama terdiri dari 10 soal pilihan ganda.
Kedua bisa dikerjakan dalam 10-15 menit. Tiga, silahkan menulis jawaban yang paling tepat. Keempat, silahkan catat dalam catatan Anda. Yang kelima, tidak ada minimal nilai untuk pre-assessment, karena tujuannya agar Bapak Ibu lebih familiar dengan istilah pada pelajaran 5. Apakah Bapak Ibu sudah siap? Kalau sudah siap, mari kita mulai mengerjakan kuis. Kuis pre-assessment. Soal 1. Berikut ini definisi kuasing yang tepat adalah: A. Proses mengajarkan individu untuk memilih, mempersiapkan diri dalam mencapai suatu tujuan. B. Proses memberitahu antar individu dari yang sebelumnya tidak tahu menjadi tahu. C. Proses partnering atau bermitra antara kuas dengan kuasi untuk memaksimalkan potensi kuasi. D. Proses menasihati keterampilan individu dalam hal karir atau pekerjaan. Jawabnya adalah C. Proses partnering atau bermitra antara kuas dengan kuasi untuk memaksimalkan potensi kuasi. Soal 2. Guru yang menjalankan proses kuasing, teacher as a coach, akan memicu titik-titik yang pada akhirnya mendorong perubahan diri kuasi, kecuali: A. Inspirasi, B. Provokasi pikiran, C. Refleksi, D. Perintah. Jawabnya adalah D. Perintah. Soal nomor 3. Hubungan yang terbangun antara kuas dengan kuasi adalah: A. Partnering atau bermitra, B. Berteman, C. Berlawanan, D. Tidak setara. Jawabnya adalah A. Partnering atau bermitra. Soal 4. Dikutip dari 5 Erikson Principle. Dalam memandang seorang kuas menyadari hal-hal sebagai berikut, kecuali: A. Setiap orang pada hakikatnya baik, everyone is okay. B. Selalu ada perbaikan atau perubahan menjadi lebih baik, change is inevitable. C. Setiap orang mempunyai niat baik, everyone have a good intention. D. Hanya sedikit orang yang memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Jawabannya adalah D. Hanya sedikit orang yang memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Nomor 5. Framework yang digunakan dalam kegiatan kuasing adalah: A. Grow, B. Smart Goals, C. Seek Thinking Watch, D. SWOT Analysis. Jawabnya adalah A. Grow. Soal nomor 6. Berikut ini yang termasuk dalam tugas seorang kuas adalah: A. Memberi pertanyaan untuk membantu kuasi membangun kerangka berpikir sehingga muncul solusi-solusi dari dirinya sendiri terkait topik yang dibahas. B. Memberikan dukungan baik emosi maupun psikis. C. Sebagai role model. D. Memberikan arahan individu dalam pengembangan karir dan keahlian. Jawabnya adalah A. Memberi pertanyaan untuk membantu kuasi membangun kerangka berpikir sehingga muncul solusi-solusi dari dirinya sendiri terkait topik yang dibahas. Nomor 7. Tujuan dilakukannya kuasing secara umum adalah: A. Memberikan ruang aman kepada individu untuk bertumbuh, B. Melakukan improvement atau perbaikan dari keadaan yang sekarang menuju keadaan yang lebih baik yang ingin diupayakan, C. Memberikan pendampingan kepada individu, D. Melatih yang belum bisa menjadi bisa. Jawabannya adalah B. Melakukan improvement atau perbaikan dari keadaan yang sekarang menuju keadaan yang lebih baik yang ingin diupayakan. Nomor 8. Huruf G dalam framework kuasing memiliki akronim sebagai: A. Gain, B. Goals, C. Good, D. Gets. Jawabnya adalah B. Goals. 9. Kuas membantu kuasi mengasah kesadaran diri untuk menyadari titik awal di mana ia berada dan titik akhir perubahan atau perbaikan diri, sehingga kuasi makin jauh, makin yakin dengan apa yang ingin dituju. Hal ini termasuk tahapan framework kuasing, yaitu: A. Reality, B. Goals, C. Option, D. Will. Jawabnya adalah A. Reality.
10. Kuas menanyakan apa saja kiranya potensi, sumber daya, atau kesempatan yang bisa dimanfaatkan untuk menciptakan solusi. Kuas membantu kuasi mengasah daya imajinasi dan kreativitasnya untuk menemukan solusi yang tepat dan mudah untuk dilaksanakan. A. Reality. B. Equals. C. Option. D. Will. Jawabnya adalah C. Option. Finish quiz. Mari kita lihat quiz pre-assessment. Betul semua, mendapatkan nilai 100. Lembar aksi. Di video pelajaran akan diperkenalkan 2 praktek pembinaan dan komunikasi. Akan menjelaskan prosedur prakteknya dan mengapa praktek ini akan efektif untuk mengasah pembinaan dan komunikasi. Untuk membantu Bapak Ibu, telah disiapkan 2 dokumen lembar aksi. Lembar aksi ini adalah template dokumen untuk diisi ketika Anda praktek atau persiapan praktek. Apa yang Anda perlu lakukan pada tahap ini? 1. Mengunduh kedua dokumen lembar aksi. 2. Intip isinya. 3. Ketika video pelajaran nanti simaklah betul-betul pemaparan sambil membuka dokumen lembar aksi. Ada yang dijelaskan sedikit tentang kedua lembar aksi ini. Lembar aksi 1 menerapkan Quasing Grow untuk merancang rencana aksi perbaikan diri menjadi guru inovatif. Pada lembar aksi ini Bapak Ibu diminta untuk mengajak satu rekan guru untuk berbincang-bincang santai. Anda sebagai kuas memberikan pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan lembar aksi secara berurutan menurut framework Grow. Lalu Anda akan beri tanggapan pada setiap jawaban rekan Anda. Lembar aksi 2 melatih siswa menerapkan Quasing Grow untuk merancang rencana aksi perbaikan diri menjadi siswa berprestasi. Pada lembar ini Bapak Ibu diminta untuk memilih 2 siswa yang akan mendemonstrasikan Quasing di depan kelas. Cara bergantian menjadi kuas dan kuasi. Bimbing siswa untuk mengikuti serangkaian pertanyaan dengan framework Grow. Silakan unduh kedua lembar aksi ini. Video pembelajaran tentang pembinaan dan komunikasi. Waktu video kurang lebih 1 jam 40 menit 45 detik. Waktu cukup lama sehingga bisa kita lewati. Mohon maaf Bapak Ibu. Ini kita percepat. Kurang lebih 1 menit menuju akhir. Panduan menonton video pelajaran. Bapak Ibu segera menyimak sesi video pelajaran. Sebelum itu, 1. Bacalah kembali catatan Anda ketika mengerjakan kuis pre-assessment. 2. Buka dokumen lembar aksi yang sudah Anda unduh atau print. Untuk memahami pelajaran ini Bapak Ibu harus menonton 4 bagian video pelajaran, yaitu pemaparan, 2 tanya jawab, 3 pencerahan kepemimpinan, 4 dari guru untuk guru, takso, dan tips. Apa itu Quasing and Communication? Quasing and Communication 2 istilah yang sangat lekat dengan kecakapan interpersonal atau kemampuan membangun hubungan antar manusia. Keduanya merupakan kemampuan non-teknis yang sangat dianjurkan untuk dipelajari agar dapat memaksimalkan kualitas pengajaran serta mampu menggali potensi diri siswa. Melalui Quasing, guru dapat menjadi partner siswa dalam menemukan potensi terbaiknya. Dalam mengembangkan kecakapan Quasing, terdapat kompetensi guru yang perlu dikuasai, seperti memahami framework atau urutan langkah dalam melakukan Quasing, macam-macam pertanyaan yang dapat ditujukan, serta bagaimana membangun kedekatan dengan individu siswa agar proses Quasing menjadi semakin bermakna. Sementara communication merupakan kecakapan interpersonal yang fundamental. Ini berarti keahlian Quasing sangat berkaitan erat dengan kemampuan berkomunikasi. Pada topik ini Bapak Ibu akan belajar lebih dalam mengenai definisi Quasing,
teknik yang dapat diimplementasikan dalam melakukan quashing, serta bagaimana landasan proses quashing, yaitu kemampuan komunikasi. Dengan menguasai komunikasi yang baik, maka quashing terhadap siswa didik dapat dilaksanakan dengan lebih bermakna. Guru akan semakin dekat dengan siswa didik, dan siswa didik memberikan kepercayaan penuh pada guru untuk memfasilitasi proses pengembangan dirinya serta menggali potensinya. Apa saja kompetisi yang akan dilatih? Definisi dan tujuan quashing, urutan langkah quashing, paradigma seorang quash, model framework urutan langkah, pertanyaan quashing dan contoh penerapannya, komunikasi efektif untuk quashing berdampak. Dalam melakukan quashing pembinaan, Bapak Ibu juga perlu memperhatikan komunikasi nonverbal supaya sesi berjalan dengan nyaman. Mari kita simak video pemaparan dari Ibu Vivit Kavi dan Ibu Vena Anissa yang menjelaskan mengenai definisi dan komponen-komponen komunikasi nonverbal yang mendukung proses quashing atau pembinaan. Dengan demikian, pertemuan kita di sesi ini untuk materi guru 2 sudah dirancang agar padat pemahaman dan fokus pada praktek langsung. Beliau menghimbau Bapak Ibu untuk segera mencoba kedua praktek yang telah disiapkan. Kemampuan non teknis pembinaan dan komunikasi akan terasa jika Bapak Ibu semakin mempraktekkan kedua resep yang diberikan beliau. Berikut adalah yang dapat dilakukan. Cobalah kedua praktek tersebut. Kedua, praktekkan dengan konsisten. Ikutilah kegiatan diskusi yang kuat, tanyakan di grup apapun tentang topik dari praktek kemampuan non teknis ini. 5. Diskusikan juga di grup pengalaman Anda melakukan praktek ini. Sampai di sini Bapak Ibu untuk materi komunikasi dan pembinaan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.